Dia tidak sadar inna rabbaka labil mirsad. Dia tidak sadar kalau dirinya dalam pandangan Gusti Allah dipantau oleh Allah Ta'ala. Dia tidak sadar amalan-amalan kebaikan yang ia lakukan tidak akan pernah membuahkan pahala. Sedekah, salatnya sah, tapi tidak membuahkan pahala, tidak diterima, tapi sah dalam segi kewajibannya sudah diatur, tapi tidak membuahkan pahala, tidak menyebabkan yanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Artinya dampak dari sholat itu tidak ada. Umrohnya, hajinya, semuanya sifat, tidak membuahkan pahala. Kenapa demikian? Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan, Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Yang baik. Nah, pengaruh dari harta-harta yang haram ini, yang jalan pintas ia lakukan, penyebabnya, dampaknya, malas beribadah kepada Gusti Allah, malas untuk bangun malam, malas untuk ngaji, malas untuk ngaji, malas untuk beribadah-ibadah yang lain, memperjuangkan agama Allah, malas, semangat berbuat maksiat, musuh maksiat. Mau film berentak karuan, semangat dengan alasan mengangkat birahi. Oh, apa ngangkat birahi? Suruh ngaji lihat, karena ada yang haram yang dimakan tadi. Tidak akan pernah membuahkan pahala amalan-amalan yang ia lakukan. Saya mau tanya sama Pak Nur, bangunan yang dibangun di atas ombak yang keras, fondasi di atas ombak yang keras, kira-kira bangunan itu jadi tidak? Kenapa? Longsor terus, begitu kan? Seperti itu. Ketaatan kepada Gusti Allah yang dibangun dari fondasi yang haram. Wa ta'atun mimman harama ya'kulu mithlil bina'in fawqa mawjin yuj'alu. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibekali dengan maksiat, dengan memakan uang yang diharamkan Allah Ta'ala, seperti orang yang membangun bangunan di atas ombak yang keras. Hati-hati, masalah makanan itu jangan dibuat remeh. Memang kelihatannya remeh. Makanya orang kalau mau dekat dengan Gusti Allah Ta'ala ini, selain belajar ilmu agama, ngaji oke, ngadu aja oke, gelodok oke, judi. Makanya ilmu agama itu memberikan kesadaran kepada kita. Ilmu agama itu membimbing. Ilmu agama itu mengarahkan kepada kita. Apa sampai tidak lihat bagaimana Allah Ta'ala ambil jalan pintas mereka yang mendapatkan harta dari haram. Dalam Al-Quran begitu banyak Allah Ta'ala tenggelamkan dalam sekejap. Nah, orang kalau sudah mengambil jalan pintas rezeki itu memang enak, nyaman, dapat uang banyak, judi, nyolong. Tapi ingat, Allah Ta'ala itu adil. Kalau kalian mengambil jalan pintas, maka Allah akan ambil kembali rezeki yang Allah berikan dengan jalan pintas. Begitu dapat, tiba-tiba keplak seterus dan rasakan. Tiba-tiba kebakaran, tiba-tiba ditipu, tiba-tiba pasien kecoh oleh, gibo oleh, tiba-tiba banyak. Makanya hati-hati.
Makanya bab ini jangan dibuat remeh. Ini bab jangan dibuat remeh. Kita ini bukan berarti dilarang mencari dunia. Kita ini dianjurkan untuk mencari dunia, untuk bekal akhirat, untuk bekal dunia kita. Tapi yang dilarang itu rakus. Karena rakus ini dampaknya kemana-mana. Memang kalau kelihatan dalam segi logikanya itu tidak ada sekatnya, tidak ada pengaruh. Makanan dengan perbuatan tidak ada pengaruh. Tapi Allah Ta'ala yang mempunyai kuasa, Allah yang menentukan dalam segala hal. Waman akal halal ata'at jawarihahu sya'a am abah. Waman akal haram asad jawarihahu sya'a am abah. Barang siapa orang yang memakan harta yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, maka anggota tubuhnya akan condong berbuat maksiat, direncanakan atau tidak direncanakan. Pasti gerakan maksiat itu otomatis akan terjadi pada dirinya. Demikian juga seseorang kalau dia makan dari harta yang halal, ketaatan kepada Allah Ta'ala ini otomatis akan ia lakukan, baik direncanakan atau tidak direncanakan. Contoh, Fat, kita hadir pengajian ini jangan terjadi hadir tak hadir. Mana sih kita dapat itu orang? Dan tobat, mana pencet tobat terus. Fat, Fat ini bekerja dari hasil yang halal. Fat mau istirahat sudah insyaallah. Tidak ada tujuan Fat ini mau bangun malam. Tiba-tiba bangun, semangat untuk sholat tahajud. Itu pengaruh kerjaan yang halal tadi. Baik direncanakan atau tidak direncanakan, itu akan terjadi. Makanya hati-hati dengan barang yang diharamkan oleh Allah. Hati-hati, jangan mengambil jalan pintas. Inna rabbaka labil mirsad. Tuhanmu maha mengetahuinya. Hati-hati. Ini yang harus diwaspadai. Perhatikan bagaimana Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada umat. Dan kita ini kalau tidak ikut kanjeng Nabi mau ikut siapa? Ya. Yatba'al mukhtar fi kulli sunnah wa wajib. Kita ini ikut kata Habib Saleh kepada Gusti Kanjeng Nabi, baik urusan yang wajib, urusan yang sunnah, ikut kanjeng Nabi.